atau di kabupaten itu berkisar 1,5 sampai 2 juta. Nah itu bisa dipakai selamanya tuh. CV biasanya itu cuma dapat akte Mm-mm. pendirian usaha. Setelah itu dari akte dan juga biasanya kita dapat AHU juga. Akte dan AHU itu bisa dijadikan dasar untuk kita membuat NPWP dan juga setelah itu membuat NIB, nomor induk berusaha berbasis RBA di oss.go.id. Nah, sehingga itu bisa lebih hemat lagi. Setelah itu baru kita mengurus beberapa sertifikasi atau dokumen yang melekat pada produk seperti halal, COE, dan lain sebagainya. Oke. Berarti lebih disarankan emang ini ya Mas Arya buat apa? Untuk Legalitas legalitas sendiri. sendiri aja ya. Betul. Oke. Ya. Boleh nanya satu lagi Mas Arya? Boleh, boleh. Sampai Ya. banyak juga nggak apa-apa sebetulnya. Ya siap. Ini nanya untuk sertifikasi itu Mas Ari. Hmm, Kan ada yang menempel di produk sama di proses hmm, ekspornya ya. ya, Itu kan pasti untuk produk tertentu kan banyak yang harus dipenuhi. betul, Dan untuk mengurus sertifikasi kan mungkin ada biaya tersendiri ya Mas Ari ya, biaya betul. tertentu. Itu gimana Mas Ari tipsnya untuk masukkan ke HPP kita gitu? Eh, yang pertama adalah masukkan secara berkala ya, nggak bisa di sekalian maksudnya gini. Ketika misal kita membuat halal, saya membuat halal produk itu hal, ya sebelum halal diambil alih oleh pemerintah. Kalau sekarang murah sekali halal. Halal itu mulai dari 300.000, 600.000. Dulu saya 3 juta satu satu kategori produk. Saya ada 3 kategori produk, berarti 10 juta. 9 juta 900. 900-nya PPN. Nah, saya bebankan ke buyer otomatis itu. Tapi saya nggak bebankan sekaligus. Maksudnya gini, buyer itu Hmm, kira-kira mau order 1 tahun itu berapa kali? Kita kan ada obrolan ke buyer. Kira-kira kamu mau order berapa kali? Nah, buyer saya waktu itu kita coba 2 sampai 3 kali dulu lah 1 tahun ini. Kalau bagus baru kita bicara lagi. Oke, dari janji dia 3 kali, berarti kita bagi tiga aja. Berarti sekali hmm, shipment itu dibebankan 3 juta. 3 juta 3 juta 300 ya, atau 3.400.000, kemudian dibagi banyaknya barang yang kita kirim. Contohnya misalkan 10 ton, ya udah dibagi 10 ton, dapatnya berapa per kilo, kemudian baru masukkan ke HPP-nya. Simple, sesimpel itu sebetulnya. oh iya, oke. Berarti bisa dipertahap Bisa, jadi dulu eh, kira-kira berapa ini betul, dalam setahun misalnya harus betul. dikomunikasikan dulu ya Mas Arya? Iya, kalau kita Oh, bebankan secara sekaligus, bayar itu biasanya agak kaget ya. Kok mahal, kok jadi hmm, mahal ini. Jadi sebaiknya demi menjaga hubungan baik dengan bayar, kalau saya pribadi sarankan untuk di charge bertahap. Sehingga nggak kerasa tuh. Ini sertifikasi kan bisa dipakai mungkin 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan hmm, selamanya. Tapi kita charge ke bayar pelan-pelan. oke. Yang lebih seperti Ya, itu. ya. Sama ini deh Mas Ari, nanya untuk Oke, boleh, boleh. payment term. Payment Oke, term payment term. itu untuk bagi yang pemula ya, misalnya baru awal gitu pertama Hmm, kali. Eh, kan nanti diskusi dulu negosiasi sama buyer tentang pembayarannya itu apa hmm, mau yang menggunakan apa, PLC, TT gitu ya. hmm. Itu amannya tuh gimana Mas Ari? Kan untuk awal kan pasti untuk misalnya bagi yang modalnya eh, cukupan aja gitu. Oke. Terus sama nanya Eh, untuk eh, titi itu gambarnya kayak apa gitu. Yang untuk titi kan sering dengar banyak yang pakai titi oke. gitu. Oke. Oke. Jadi gini, kita sebetulnya akan membahas panjang lebar soal metodologi pembayaran ini di meeting ke-6 atau ke-7 ya, ke-7 kalau saya nggak salah. Nah, Nah iya, itu iya. kita akan bahas secara detail, tapi berhubung ini tanya, saya coba jelaskan sedikit-sedikit terlebih dahulu ya. Itu telegraphic transfer. Ibaratnya kita transfer biasa.
dari bank BCA ke BNI. Nah, ini bedanya cuma dari bank negara luar ke bank kita aja. Itu aja kalau gitu. Eh, Kurang lebih seperti itu. Tahap transfer biasa. Nah, amannya seperti apa? Amannya ini metodologi yang memang menguntungkan untuk seller, untuk supplier atau untuk eksportir. Contohnya seperti ini. Kalau saya di awal selalu saya sebelum kerja itu ada DP. At least 10 atau 30% itu udah oke. Okay. Saya selalu menyarankan 30%. Kalau teman-teman bisa negosiasi di 50% itu lebih bagus. 30%, kemudian sisanya 70% adalah ketika produk ini selesai. Produk ini selesai dan dimuat. Sorry bentar. Oke, okay. Setelah selesai kan produk ini dimuat. Nah, dimuat itu kan nanti ada beberapa dokumen yang kita himpun seperti bukti pelayaran, seperti BL, CW bill dan lain sebagainya. Nah, itu baru ditagihkan ke buyer. Ini udah selesai nih. Tolong dong kirim 70%-nya. Nah, itu biasanya selang ya sehari 2 hari itu udah dapat kita 70%-nya, kemudian baru dokumen-dokumen yang tadi saya kirim ke buyer. Kurang lebih seperti itu. Tapi maksimal untuk teman-teman adalah di LC. LC itu adalah letter of credit, di mana setiap transaksi itu dijamin oleh perbankan. Jadi teman-teman harus harus bisa bernegosiasi dapat DP terlebih dahulu, baru nanti bisa di LC. Sisanya bisa LC atau TT boleh juga. Nah, LC itu sebetulnya ada banyak jenisnya. Yang paling umum itu ada 3 jenis, red clause, side, dan usance. Nah, ini akan nanti kita bahas ya, sabar, nanti akan kita bahas secara detail di metodologi pembayaran, di meeting ke 6 atau ke 7, saya agak lupa ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Jangan sampai menerima Ya Mas Ari, ya. metodologi pembayaran yang merugikan eksportir. Seperti misalkan ya udah 100% nanti dibayar pas barang di sudah di sini Oh iya. kata bayarnya. Waduh, itu mah waduh susah kalau kayak gitu. Biasanya mereka lari kalau kayak gitu. Jadi paling tidak bagaimana yang win-win solution gitu. Kalau buyer yang valid Oke. biasanya dia akan selalu mengusahakan win-win solution. Jadi nanti ketemu di tengah negosiasinya. Tapi kalau dia nggak dia nggak valid, scammers nih, buyer ini scammers, ya dia akan eh, ber, berpegang pada negosiasi atau metodologi pembayaran yang hanya menguntungkan dia sendiri. Selama eh, dia selalu berpegang pada itu, udah nggak usah diladenin lagi. Dia mau pakai istilah yang macam-macam, biasanya dia kan pakai istilah yang di luar daripada pakem internasional. Nah, yang membingungkan. Nah, itu biasanya dia memang sengaja seperti itu. Entah dia bikin ini PO saya harus ditandatangani oleh notaris, kirim dulu uangnya lah. Yang mau disahkan itu PO situ kok kita yang suruh bayar. Nah, itu biasanya eh, kayak gitu selalu jadi celah ya. Kalau kita kurang paham bisa aja kita transfer dulu ke sana. Padahal kita harusnya dapat uang, malah kita yang transfer ke sana. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan detailnya, mungkin nanti di meeting ke-6 atau meeting ke-7 ya. Oke, cukup jelas Mas Ari gambarannya. Terima Oke, kasih. Ya, oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi yang mau Halo. ya? Silakan Kak Assalamualaikum. Mas Ruri, Kak Mas Ruri Halo. Mukhne dulu ya. Habis itu ke Oke. Jessica Aulia dan setelah itu Kak Wahyu. Oke, silahkan Mas. Selamat malam Mas Ari Ya, bersama selamat semuanya malam. teman-teman.
Kalau saya sih mau nanyanya di masalah pembelajaran atau di kelas ini sih. Eh, Heeh. Soalnya dari tadi kan itu teman-teman yang lain kelihatannya memang udah banyak dikitnya udah belajar, sehingga pertanyaannya itu masuk ke kelas di pertemuan ke-6, ke-7 dan lain-lain gitu kan. Ya, ya. Eh, Memang itu antusias ya, ya itu bukan sesuatu yang ini ya, maksudnya memang itu bukti bahwasannya memang yang di dalam sini semuanya serius ibaratnya kan gitu. Iya. Ya mau saya tanyakan apakah bisa dari 7 pertemuan itu mungkin eh, 7 atau 8 pertemuan materinya bisa disingkat dalam artian kayak dalam satu malam kita bisa menjadikan untuk 2 kelas. Jadi anggaplah Sa- bukan bermaksud merusak sistem pembelajaran sih, maksud ya. saya kan kayaknya kesannya sangat banyak yang antusias, banyak yang udah belajar sedikit. Mungkin di 4 pertemuan ke depan itu atau 5 lah bisa langsung kita babat habis, mungkin sisa pertemuannya itu mungkin full diskusi. Jadi remedialnya di akhir-akhir, anggaplah 2 atau 3 pertemuan terakhir itu ya, Oke. ya mungkin apa ya, ya karena dari tadi yang jujur memang saya pribadi sih masih pemula, Mhm. sama-sama antusias karena kan kita juga daftarnya dari bulan lalu, Ya. ngelihat tanggal terus, kapan tanggal segini, kapan mulai kelas segala macam. Ya. Tapi kalaupun memang kita semua setuju dengan mungkin kayak dipersingkat ini, semuanya kan secara nggak langsung harus apa ya, harus sepakat saat ada materi, saat ada tugas double, kita semua harus benar-benar sepakat, harus kita baca dulu gitu loh sebelum Mas Arief Oke. menyampaikan materi. Kan sebelumnya kayak Oke. kemarin dikasih schedule-nya kayak gini nih, pertemuan 1 sampai 7, terus Mhm. materi pertama dikirim juga kan, Ya. slide-nya, PDF-nya segala macam. Nah itu mungkin dari teman-teman kalau memang setuju kita belajar yang ngebut tanpa mengurangi waktu pertemuan, ya maksudnya hanya pertemuan untuk pelajaran untuk 2 minggu kita singkat jadi seminggu mungkin. Yaitu mungkin harus ada kesepakatan benar-benar kita saat dikirimin slide, dikirimin tugas, ya kita harus konsisten, harus kita penuhi, kita baca, seenggaknya pun nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kita kan bisa pakai Google Translate, bisa di copy dan sebagainya. Intinya ya mungkin ini saran aja sih Mas, karena ya gitu dari Oke. tadi kan yang ditanya terlalu gimana ya Kak. Saya sendiri juga pemula, maksudnya masih bingung, tapi kalau memang kesepakatan seperti itu saya hayu-hayu aja gitu loh, karena kan memang niat kelas ini juga biar sama-sama semangat, biar ada apa namanya habitnya gitu, biar terbangun. Oke. Karena ya, bukan yang nge-compare dengan kelas-kelas lain, cuman kan ada yang pelatihan sehari langsung paham bla bla bla. Ya, kita meskipun saya nggak pernah ikut sih, cuman memang nggak seinstan itu saya paham gitu loh. Cuman kalau dengan mungkin saat anggaplah 5 pertemuan atau 4 pertemuan menghabiskan materi kan secara nggak langsung 1 bulan kurang lebih, itu mungkin bisa lah. Ya maaf kalau memang ya ini ya, mungkin ya sementara itu aja sih. Oke. Jadi kita bantu jawab ya. Jadi sebetulnya yang kalau materi gini, kita bisa kasih solusi gini. Teman-teman nanti kita kasih materi 1 sampai 8 pertemuan, kita kita kasih semuanya jebret. Nah, silahkan belajar pelajari masing-masing. Itu bisa cara seperti itu. Tapi gini, di setiap pertemuan itu ada beberapa tugas yang menurut kami itu berat. Contohnya dan makan waktu. Contohnya misalkan cari produk ini. Cari produk ini sebetulnya kalau kita targetin 5 hari mungkin belum 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 rampung, belum rampung karena kita harus membandingkan apakah kita nyaman di produk itu, kemudian ada lagi negara potensialnya, kalau nggak potensial kita mau gimana, kita harus tentukan sikap dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau misalkan ada beberapa tugas ya, ada beberapa tugas seperti cari supplier. Nah, itu kan butuh waktu lagi tuh. Nah, yang yang saya harapkan dari meeting ini memang memang nggak cepat, tapi teman-teman bisa belajar sambil praktek yang benar-benar.
Jadi di weekend hari Minggu kita belajar, weekdays kita betul-betul digunakan untuk praktek sehingga selesai semuanya, bisa selesai. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah waktunya. Kalau misalkan kita dirapel, eh, misalkan dijadiin 1 bulan, itu bisa sampai jam 12 malam mungkin ya materinya ya, karena ada beberapa slide yang mungkin satu slide-nya itu 67 atau 70 halaman. Tapi kalau misalkan teman-teman ada atau banyak yang setuju ya nggak apa-apa, kita nanti coba rampingkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau materi saya bisa langsung share besok, biar admin kita kita share materinya dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-7. Biar teman-teman bisa belajar. Kalau memang eh, sudah paham sampai materi ketiga, ya berarti belajarnya dari materi keempat dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih ya. Iya, iya. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin ya sementara memang kayaknya yang di-share untuk materi juga ya termasuk inilah apa ya, yang paling nyaman lah. Jadi seenggaknya teman-teman Ya, yang udah semangat ya, dan udah belajar lebih juga betul. enak lah gitu loh Ya, rekan-rekan ya. siap. Nanti Oke, siap. Terima insya kasih. Allah Senin lah, Senin atau ya Senin lah nanti kita aturin ya admin yang sharing semua materinya dari 1 sampai sampai ke-7. Tapi ingat ya teman-teman, eh, di sini teman-teman yang sudah paham sedikit bersabar, karena kalau memang terlalu cepat kasihan yang mulai dari nol, karena semakin semakin banyak informasi yang mereka tangkap, bukan malah makin ngerti tapi mungkin malah makin bingung. Jadi saya kasihannya di sana. Jadi sebaiknya nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, nanti kita bahas sesuai jadwalnya. Kalau memang mau dirampingkan ya nanti kita rampingkan sesuai kesepakatan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Adakah yang mau bertanya lagi? Ini silahkan Kak Seski Aulia. Ya, Jessica. Ya, Jessica, Assalamualaikum. sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari, saya sebelum saya bertanya, saya ingin menanggapi tadi Mas Ruri ya. Ya. Memang sebenarnya kalau bagi yang awal-awal banget ya di ibaratnya di ekspor ini gitu, mungkin terlalu ini kan masih sesi tanya, ini kan udah tahap sesi tanya jawab ya. Mungkin bagi kami yang mungkin saya juga termasuk pemula, tapi sedikit basicnya tentang ekspor mungkin saya udah dalami sebagian gitu ya kan. Nah, mungkin sebagian itu memang betul-betul masih mentah gitu, belum, ibaratnya masih benar-benar ingin tahu gitu, ibaratnya masih belajar masih A gitu ya kan. Nah, tapi karena masuk materi bagi kami yang udah sedikit mengerti gitu kan, ibaratnya anteng juga mendengarkan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir gitu ya kan. Tapi dari sesi tanya jawab ini kan istilahnya bagi kami yang udah mendalami sebagian gitu, mungkin udah beberapa udah dapat buyer. Nah, setidaknya ada hal-hal yang kami ini ngerasa riskan gitu bagi saya lah, istilahnya saya itu udah dapat buyer, saya udah ibaratnya udah komunikasi dengan buyer gitu kan. Nah, ada hal-hal yang saya merasa itu rancu, apakah ini akan saya teruskan, apakah yang harus saya lakukan tindakan selanjutnya. Nah, dari sesi tanya jawab ini kan alangkah kan itu istilahnya menolong buat saya gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ya untuk yang bagi pemula banget gitu, juga bagi kami yang bertanya, bagi yang sudah mengetahui sedikit lah dibilang tentang ekspor ini, kita minta maaf juga gitu kan. Jadi di sini yang mau saya tanyakan mungkin udah levelnya udah bukan tahap dasar lagi sih ini Mas Ari ya. Ya, Saya punya saya punya buyer nih.